Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya kedatangan motor Honda Beat FI yang dimana ngancing pada cakram depannya ya teman-teman. Nah, dan sama si konsumennya itu untuk selang remnya itu sudah dilepas karena tadi terjadi ngancing, dan kasus di motor ini tuh baru saja ganti kampas rem ya teman-teman. Oke, lanjut saja kita bongkar. Sebelum kita bongkar, kita ini ya, kita lepas dulu atau kita kendori dulu untuk di bagian baut 8 penahan kampas cakramnya. Lanjut bongkar untuk baut kalipernya menggunakan L bintang ya teman-teman, seperti ini. Oke, setelah itu kita ini ya, bisa kita lihat ya, itu sangat kotor sekali karena ini tadi posisinya habis hujan dan si konsumennya ini tuh kelengketan ya, atau lewat jalan tanah jadi hujan, dan juga remnya itu macet. Jadi langsung saja sama si konsumennya itu dilepas untuk baut ininya, baut selang remnya ya, dan itu ya banyak kotorannya. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pergantian kampas cakram itu usahakan kita cek secara benar ya teman-teman, jangan sampai membahayakan seperti ini sampai ngancing, kan bahaya ya. Oke, lanjut kita isi dulu selangnya, kita turunkan dulu untuk minyaknya karena minyaknya tadi itu habis ya teman-teman. Jadi ini kita turunkan dulu minyaknya sampai benar-benar turun ya, jangan sampai ngangin lagi di bagian selang remnya teman-teman. Oke, setelah minyaknya turun kita pasang kembali untuk di bagian baut selangnya ke kaliper ya teman-teman, untuk nanti kita keluarkan lagi anginnya di bagian ini ya, nepelnya seperti ini. Nah, kita kocok-kocok terus sampai dia benar-benar muncrat ya teman-teman. Jadi semakin dia muncrat itu semakin enak teman-teman. Nah, ini bukan ini tentang minyak rem teman-teman. Lanjut aja, kita kocok-kocok terus untuk bagian kalipernya. Jadi kita kocok-kocok terus secara pelan sampai dia benar-benar muncrat dulu ya teman-teman. Oke, kita lakukan secara perlahan karena posisi sejenis motor Matic Honda ini agak susah ya kalau kita lakukan ini sendiri, karena posisinya di bagian kaliper itu di bagian kiri dan juga untuk masternya di bagian kanannya. Oke, jalan ini sudah mulai turun. Lanjut kita pasang nepelnya teman-teman ya. Oke, setelah baut nepelnya pasang, jangan lupa kita ngencangi ya teman-teman, dan kita tes. Dan di sini saya ngetesnya, saya ganjel dulu menggunakan tambahan kunci sok seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memastikan di master itu di kalipernya itu main atau tidak, atau masih ngangin atau tidak. Kita tekan. Ini saya minta bantuan ininya, ownernya, karena saya sulit juga kalau sendiri posisi seperti ini. Nah, kita tes sampai benar-benar muncrat ya seperti ini teman-teman ya tuh. Nah, muncrat sampai buih-buih angin di dalam isi master itu hilang ya teman-teman, atau di dalam kaliper juga hilang. Setelah dirasa cukup, kita rakit kembali untuk di bagian kampas cakramnya teman-teman. Nah, kita ini maaf untuk videonya tadi itu ini ya, kurang ke bawah ya, jadi nggak kelihatan waktu proses pemasangan ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja untuk proses pemasangannya. Nah, usahakan pas, jangan sampai selip ya teman-teman. Kalau sampai selip ya nanti bisa nggak ini ya, nggak sesuai, nggak optimal cara kerjanya, dan juga bisa terjadi ngancing lagi teman-teman. Jadi kita perhatikan juga kalau waktu pemasangan juga teman-teman ya, untuk perhiasan, apalagi ini ya menyaut tentang keselamatan, jadi kita harus benar-benar perhatikan teman-teman. Oke, jadi kita untuk pengetesan kita naikkan dulu. Ini saya menggunakan dongkrak ini ya, manual buatan sendiri. Nah, kita tes, ini masih lancar ya. Nah, kita rem, ini posisi rem. Kita buang lagi untuk anginnya. Nah, muncrat. Jadi jika teman-teman kedapatan motor untuk remnya itu ngancing, ini usahakan periksa untuk di bagian nepelnya ya, usahakan sampai muncrat seperti itu. Kalau dia nggak muncrat, bisa jadi kemungkinan nanti dia akan ngancing lagi karena keanginan teman-teman. Oke, nah ini jadi untuk putarannya lancar ya teman-teman. Nah, ya, ini kurem.
Oke, setelah selesai kita ini ya, kita cek-cek lagi dan juga kita pasang untuk di bagian karet penutup nepelnya supaya nepelnya itu lubangnya nggak kemasukan tanah ya teman-teman. Setelah itu kita semprot-semprot untuk sedikit menghilangkan bekas minyak remnya teman-teman. Nah itu kita turunkan dan kita tes di ini ya, kita tes di tempat saja dia masih seret atau tidak. Oke, kita tes dulu, kita turunkan. Nah itu posisi yang remnya teman-teman. Oke, untuk maju mundurnya lancar, tidak ada berat. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, jika kedapatan rem cakram yang nganceng teman-teman. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula lainnya. Kita lanjut di next video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.